Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang sebagai daerah agraris yang subur. Selama bertahun-tahun, lahan pertanian di Kabupaten Sleman telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sleman mengalami perubahan signifikan dalam penggunaan lahan pertanian. Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, terutama dalam konteks perkembangan perkotaan dan industri, telah menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Proses urbanisasi yang cepat dan permintaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, serta pusat-pusat perdagangan dan jasa telah menyebabkan penurunan luas lahan pertanian yang tersedia. Untuk itu, pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman perlu diperkuat dan diarahkan untuk mengatasi maraknya alih fungsi lahan pertanian. Diperlukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertanian, pemanfaatan lahan yang bijaksana, dan pengembangan wilayah yang berimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan analisis dan riset dari tim kami, ditemukan beberapa pelanggaran tata ruang yang mana pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Salah satu contoh lokasi yang diduga terdapat pelanggaran tata ruang terletak di Jalan PKU Gamping, Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Dilihat dari analisis spasial dengan bantuan website Gistaro milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kita dapat mengetahui ada tidaknya pelanggaran tata ruang yang terjadi. Berdasarkan pola ruang pada peta rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kawasan ini termasuk dalam kawasan tanaman pangan. Namun jika dilihat dari pantauan citra satelit, pada kawasan tersebut terdapat pendirian sebuah bangunan. Melalui fitur Historical Imagery Google Earth, didapatkan data bahwa bangunan tersebut baru saja dibangun. Tidak hanya secara analisis spasial, reporter lapangan kami datang langsung ke lokasi guna memastikan apakah pelanggaran tata ruang tersebut benar terjadi. Saat ini saya sedang berada di objek yang diduga melakukan pelanggaran tata ruang. Bisa dilihat di sebelah sana bahwa berdiri bangunan baru yang berupa pendopo-pendopo. Ini merupakan salah satu objek yang diduga melakukan pelanggaran tata ruang. Bangunan-bangunan ini terlihat seperti baru didirikan, berhubung pemiliknya tidak ada di lokasi, jadi kami kekurangan informasi untuk apa bangunan ini didirikan. Yang jelas berdasarkan analisis spasial dari tim kami, bahwa bangunan ini berdiri di atas kawasan tanaman pangan. Bisa dicek di sebelah sini ada tumbuhan pertanian dan ini juga sawah. Dugaan pelanggaran tata ruang pada lokasi tersebut memang benar-benar terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk mendapatkan jawaban tersebut, tim kami akan meminta keterangan kepada instansi yang berwenang. Ditemui di sela-sela kegiatan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Hoirul Fuadi menjelaskan bahwa pelanggaran tata ruang sedang marak terjadi di Kabupaten Sleman. Hal ini karena adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan kawasan pertanian beralih menjadi non-pertanian. Salah satu praktiknya terjadi pada lokasi yang berada di Ambar Ketawang. Hal yang terjadi di Ambar Ketawang itu merupakan alih fungsi lahan. Tim kami sudah turun ke sana untuk mengecek apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Dan hasilnya didapati bahwa terdapat bangunan yang melanggar RT RW berdasarkan Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2021. Nah, alih fungsi lahan tersebut itu berada di kawasan tanaman pangan yang seharusnya untuk tanaman pangan. Akan tetapi di lapangan ditemui bahwa terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan kawasan tersebut. Nah, kita tahu bahwa kawasan tanaman pangan itu diperuntukkan untuk lahan basah beririgasi, lahan basah non irigasi, dan lahan kering yang berpotensi untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Berkaca dari situ, maka kami dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sekarang ini gencar melakukan
namanya pengetatan perizinan dan non perizinan terkait tata ruang dan penataan ruang yang bertujuan untuk memangkas dan meminimalisir alih fungsi lahan yang tinggi atau marak terjadi di Kabupaten Sleman ini, sehingga pemanfaatan dan penggunaan tanah bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Eka Sakti, mengatakan bahwa berdasarkan data dari BPS, lahan pertanian di Kabupaten Sleman hari demi hari luasnya makin berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang sangat masif terjadi. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman terjadi sangat masif dikarenakan adanya penurunan setiap tahunnya. Itu terjadi dapat dilihat dari luas lahan pertanian yang awalnya 24,57 hektar menjadi 24,517 hektar atau penurunan 2,4%. Dampak penurunan lahan itu dapat mengakibatkan berbagai macam, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat petani sekitar. Tidak dipungkiri bahwa pada objek di lokasi tersebut telah terjadi pelanggaran tata ruang, sehingga perlu dikenai sanksi dan penindakan. Jika dilihat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 21 Tahun 2021, tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa penataan ruang. Guna mengetahui sanksi apa yang pantas diberikan kepada pemilik lokasi pelanggar tata ruang tersebut, tim kami mencoba menemui Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta. Al-Halim Nova selaku Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 2 yang salah satu tupoksinya melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Jawa Bali menyebutkan, sanksi yang dapat diberikan pada lokasi yang terdapat pelanggaran tata ruang di Ambar Ketawang tersebut dapat berupa pengenaan sanksi administratif. Yang terjadi di Ambar Ketawang itu sebenarnya sudah merupakan suatu pelanggaran tata ruang. Nah, dalam hal ini seharusnya Bupati atau Bupati Sleman itu dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar. Berdirinya sebuah bangunan di kawasan tanaman pangan itu sangat jelas melanggar tata ruang. Nanti pemerintah daerah itu dapat memberikan surat kepada pelanggar tata ruang secara tertulis. Nah, surat ini biasanya bisa secara bertahap. Jadi disuratin dulu pertama, apabila nanti surat pertama tidak dihiraukan, kemudian dapat disurati lagi untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Nah, apabila yang ketiga kalinya si pelanggar itu tidak menjawab, nah itu dapat langsung diberikan sanksi secara tegas. Senada dengan pernyataan Dirjen Pengendalian Kementerian ATR BPN dalam Perda RT/RW Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021, pengenaan sanksi berfungsi untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RT/RW Kabupaten Sleman. Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif pada Perda RT/RW ini dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, denda administratif yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain. Dari kasus pelanggaran yang terjadi di Ambar Ketawang, tim kami mencoba mewawancarai ahli tata ruang dari Universitas Gadjah Mada. Farah Ananda sebagai ahli tata ruang dari UGM mengatakan bahwa alih fungsi lahan dapat dikendalikan melalui beberapa tahapan. Pada intinya, alih fungsi lahan itu dapat dikendalikan melalui beberapa tahapan, antara lain melalui perencanaan penggunaan lahan, kebijakan dan regulasi, serta monitoring dan audit tata ruang. Tidak hanya itu,
Koordinasi dengan stakeholder yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang harus terus bersinergi. Berdasarkan analisis terkait kasus pelanggaran tata ruang di Ambar Ketawang, kami telah melakukan pengecekan di lapangan dan koordinasi bersama instansi yang berwenang. Lokasi di Ambar Ketawang merupakan lokasi yang secara nyata telah melakukan pelanggaran tata ruang, sehingga perlu diadakan penindakan berupa pengenaan sanksi sebagai salah satu pelaksanaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Pelanggaran tata ruang ditindak, bangsa dan negara makmur sejahtera. Sayang, hatimu wis